Dari caraku kemarin bisa kelar burnout-nya itu setelah ngobrol pertama sama Jot, habis Jot terus Niko sama Yuka join, situ keluar semua. Oh berarti kau teman-teman ya? Nah, benar-benar keluar semua ya karena insight dari Jot, Niko sama Yuka itu ngaruh banget buat aku. Apa insight-nya? Kayak ya kalau kita ngomong as a business wise in last stage, kau nggak bisa mentingin ego, nggak bisa mentingin perasaanmu terus. Itu business wise-nya. Yang kedua, Jot yang bilang kalau secara kalau kau burnout dan memang nggak bisa ketolong, ambil libur. Oh yang kayak kalian juga suruh ke aku. Cabut. Jangan paksa di sini karena itu akan jadi bumerang. Ini live 24 jam orang bisa ngelihat dan sekarang ratusan ribu orang yang nonton, akan banyak persepsi, akan banyak sudut pandang. Kau peduli? Di titik Sebenarnya kayaknya gini deh. Sorry aku potong. Kayak aku kan ngomong kan selalu ngomong nggak peduli sama orang ngomong apa segala gitu kan. But ternyata gue pedulinya tapi bukan ke diri sendiri tapi ke kapalnya tuh, ke ininya sama ya. Makanya kayak anjing ya itu acting not to be acting itu terjadi gitu di diri gue gitu. Padahal kayak gini gue nggak acting kayak sekarang kayak gini, tapi gue berpikir ya anjing lah orang jadi fokusnya pecah nih gitu. Nah, kau juga kayak itu? Iya. Poinnya kan yang aku takutin adalah orang-orangnya ini. Gini, aku jelasin konteksnya dulu. Burnoutku itu karena kejang. Kau merasa nggak enak? Karena gini, diakui nggak diakui, suka nggak suka, itu terjadi karena starter motor. Pasti. Dan waktu itu kau hilang oksigen lah kasarnya. Waktu itu aku pecah. Waktu pertama kali aku notice kalau aku kejang setelah dibangun di sana, kenapa aku nangis? Karena aku takut itu jadi serangan ke Brevi, Aloy sama Gary. Itu yang aku takutin, yang ada di otakku itu. Aku takut orang-orang yang kena gitu loh. Terus setelah itu di rumah sakit aku pecah lagi. Kenapa? Karena selama aku hidup ya, aku nggak pernah diperhatiin kecuali yang ku anggap benar-benar keluarga, papa, mama, kakak, adik, sama istriku. Kemarin aku di rumah sakit bangun lagi dari Red Sea pingsan, yang kulihat Grace sama Cynthia bener-bener ngurusin aku gitu. Itu aku pecah. Anjing, ada ya orang lain yang mau ngurusin aku ya? Dia nggak orang lain lah, Pe. Iya, maksudku Kita udah bukan orang lain. Itu pertama kali bener-bener aku rasain, bener-bener ngerasa anjing, bener-bener serepot itu, bener-bener scare itu, bener-bener setakut itu pecah. 2 kali makanya aku pecah, yang di atas karena ketakutan, yang di rumah sakit karena kesentuh, udah di titik itu. Ya itu yang bisa lu tangkep ya. Kita udah bukan orang lain. Itu udah dari situ maksudnya mungkin ada kejadian itu ngepecahin bubble di kepala lu juga kan, Ngeruntuhin pagar. iya ya kan, jadi ya, lu lihat gitu ya. Itu pun gue telepon Cynthia terus gini terus, belum Brevi juga panik, tapi panik in a good way ya, maksudnya bukan panik kayak anjing salah gue ini apa sih, itu iya tapi lebih concern, kita semua lebih concern ke kesehatan lu gitu. Tapi despite dari itu kan memang kau lupa minum obat, anak anjing. Ya kan? Ya anyway. Itu. Iya. Ya ternyata sama gitu, yang kita pedulin tuh ternyata bukan diri sendiri. Bukan ke diri sendiri mau dihina seperti apa, tapi di Marathon atau Triple E-nya ini. Iya. Aku kan baru buka sosmed itu kan baru after kejadian ya. Berarti baru baru 3 hari setelah maraton. Lupa lo gue. Baru mulai berani baca komen tuh. Itu kayak komen-komen yang lumayan kena ke aku tuh, salah satunya kayak orang jadi kepecah fokusnya kayak karena aku itu yang waktu itu kita bahas dalam yang kita mute. Yang kita mute itu kayak yo halo yuk nih udah segede gini nih Marathon loh.
udah segede gini nih, bukan segede angkanya ya, tapi segede ini nih yang dipersiapkan effortnya gitu. Yuk gitu. Itu sih itu yang gue